orang itu. Lewat aja nggak mau negor sama tetangga. Emang dia mau kayak gile? Lihat aja tuh penampilannya. Ngejreng abis. Maklum, primadona kampung sih. Itu kan dulu, waktu dia masih perawan. Sekarang dia kan udah kawin. Buntutnya aja udah 2. Tapi sayang, lakinya bukan bos. Jadi mana mungkin Mas Diding itu bisa ngimbangin gaya hidup bininya yang sok kayak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sebentar. Ada apa lagi nih Pak Diding? Tolong nih, rusak lagi. Waduh. Coba saya liatin dulu ya. Bu, maaf nih. Ini rusaknya udah terlalu parah. Dalamnya nih semua udah pada kebakar. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Bang, coba dulu lah bang. Kemarin aja bisa dibetulin kok. Masa nggak bisa sih? Kasihan dong anak-anak saya. Nanti mau nonton TV pakai apa? Bu, Pak. Nih kalau dihitung-hitung, udah 8 kali nih saya perbaiki nih TV. Sekarang, saya nyerah, Pak. Ini komponen dalamnya nih. Diapain juga nggak bakalan bisa. Mendingan sekarang ibu sama bapak bawa pulang aja lagi deh. Taruh di rumah, jadiin barang pajangan. Angkat deh. Ya udah deh bang. Misi bang. Yuk. Gimana nih Pak? Barang-barang satu persatu pada rusak. Saya malu Pak kalau ada keluarga saya datang ke rumah. Kemarin dulu kulkas jebol, ya. Terus mini kompo. Hari ini TV Pak. Besok apa lagi? Sama aja saya kayak gelandangan. Jangan ngomong gitu dong. Maka doain biar saya dapat rezeki. Saya janji ganti barang-barang kita yang rusak. Doa apa lagi? Doa sama Lolo. Udah 3 tahun nih. Mana buktinya? Mana ada rezeki turun dari langit? Ada ser palsu. Kita tetap aja miskin. Asal kamu tahu ya, saya tuh udah bosen yang namanya berdoa. Yaudah kita pulang. Lihat. Miskin belakang. Pasti mereka lagi bergosip. Apalagi kalau bukan mereka mengomentari masalah kemiskinan kita, Pak. Lain kali, Bapak aja yang pergi ke tukang servis. Saya malu. Kenapa harus malu? Ini kan barang kita sendiri. Lagian kita nggak mencuri dari mereka. Perasaan cuma kita aja deh yang bolak-balik ke tukang servis. Itu tandanya hidup kita nggak pernah ada kemajuan. Punya TV baru aja nggak mampu. Saya merasa terhina kalau hidup miskin gini. Dina, kenapa? TV-nya rusak lagi ya? Kita doain ya, biar bisa beli yang baru. Ini pasti alamatnya. Koran ini tidak mungkin salah. Mudah-mudahan saja ini jalan keluar dari kemiskinan. Ini dia wanita yang aku cari-cari. Tubuh bagus dan wajah yang cantik. Luar biasa seksinya. Pasti banyak pelanggan laki-laki yang mau mijit sama dia. Maaf, cari siapa ya? Selamat malam. Malam, Saya mau ketemu dengan Mbak Sri, bisa? saya sendiri. Ada keperluan apa? Saya mau melamar pekerjaan, Mbak. Mari silakan duduk. Ya, terima kasih, Mbak. Maaf, namanya siapa? Saya Medina, Mbak. Tolong saya butuh sekali pekerjaan ini. Saya janji, saya akan memberikan yang terbaik untuk panti pijat ini. Ah, yang benar. Kamu bisa memberikan yang terbaik. Betul, saya janji. Mbak bisa pegang janji saya. Saya akan kerja sungguh-sungguh. Saya janji. Selamat ya Medina. Kamu diterima bekerja di panti yang termewah yang ada di Jakarta. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Dan saya akan siapkan surat kontrak kerja kamu. Setelah itu, saya janjikan, dalam waktu beberapa bulan, kehidupan kamu pasti akan berubah.
kerja di panti pijat, Pak. Apa, Bu? Panti pijat? Iya. Saya nggak setuju. Panti pijat itu bukan tempat yang baik buat perempuan. Apalagi ibu rumah tangga seperti kamu. Apa salahnya kalau saya kerja di panti pijat? Orang lain juga banyak yang itu tukang pijat. Bedanya, orang itu datang dari rumah ke rumah. Kalau saya, tamu itu yang datang ke panti. Beda dong. Tapi orang-orang yang bagaimana? Panti pijat itu rata-rata pelanggannya laki-laki. Jangan-jangan itu panti pijat yang terselubung. Apa kata kamu? Terselubung? Kamu jangan banyak omong ya. Panti pijat itu ada izinnya. Dia resmi. Kamu jangan asal ngomong. Saya terhina. Saya keluar. Bu, jangan Bu. Pak, jangan berantem. Bu, jangan marahin Bapak dong, Bu. Kasihan Bapak. Kasihan apa? Bapakmu ini telah bikin hidup kita susah. Kalian nggak pikir apa? Setiap bulan kalian menunggak SPP? Siapa yang susah? Siapa yang menghadapi guru kalian? Siapa? Kalian bilang! Ibu. Nah, itu kalian tahu. Ayo. Suaranya dari sini. Beneran kan, yuk. Mereka lagi pada ribut di dalam. Kita harus dengerin. Sebulan kayak gitu, belum lagi Bu. Ya, gak percaya sama Tinju sih. Mereka lagi pada berantem. Tau gitu mereka bisa buru-buru di dalam. Udah gitu mayat dia sama warga. Aduh, keramat asem ternoda lagi. Ya, mesti tolongin dong ya. Tunggu dulu, Tinja. Kita nggak bisa sembarangan masuk. Nanti kita bisa dianggap ikut campur urusan rumah tangga orang. Lebih baik kita Memang tunggu di selama sini. ini saya membuat kamu... Kalau memang keadaannya sudah tidak terkendali, baru kita coba masuk. Tahu kan, kalau selama ini juga saya sudah berusaha untuk mencari uang. Tapi apa yang diharapkan dari seorang calon tanah? Penghasilan kamu tidak tetap. Saya butuh penghasilan yang tetap setiap bulannya. Dan sekarang saya sudah bekerja. Sudah saya tanda tangani. Sekarang lihat. Nih. Baca. Ayo baca. Lihat. Jadi kamu sudah menandatangani surat kontrak ini? Kalau gitu Tinja harus benar-benar mendengarkan percakapan mereka. Tinja harus lebih mendetail mendengarnya. Yoyo, ini benar-benar kejadian yang mencekam. Terserah kamu mau mana. Pokoknya saya tetap tidak setuju. Sudah terlalu banyak cerita miring tentang panti pijat. Saya nggak mau kamu jadi korban. Daripada jadi maksiat, lebih baik surat kontrak ini saya sobek. Ingat, saya punya hak sebagai suami untuk melakukan ini. Keterlaluan. Kalau kamu menggunakan hak kamu sebagai suami, tapi kamu juga harus memberikan tuntutan saya sebagai istri. Tuntutan apa? Tuntutan jaminan tetap. Jaminan tetap? Selama 1 bulan kamu memberikan saya 3 juta rupiah dan tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kamu setuju, saya akan membatalkan kontrak itu. Tapi dari mana saya dapat uang sebanyak itu? Tuh kan, gitu aja nggak mampu. Makanya, kalau nggak becus jadi suami, jangan belagu. Pokoknya begini aja. Saya akan tetap kerja. Kamu setuju, nggak setuju, saya tetap kerja. Baik, kamu tidak memberikan pilihan untuk saya. Tapi ada satu syarat. Saya sendiri yang akan antar jemput kamu ke tempat kerja. Tapi Pak, Tolong, jangan dibantah lagi. Saya ini cuma ingin melindungi kamu dari fitnah orang-orang kampung. Bagaimanapun juga kamu tuh istri saya. baik, saya setuju. Tapi ingat, kamu cuma mengantar saya di luar pagar saja. Urusan di dalam itu urusan saya. Kamu tidak perlu tahu. Kalau kamu setuju, artinya kamu masih percaya sama saya. Maaf Om, tugas saya cuma suruh mijit aja.
Maaf Om, tugas saya di sini cuma suruh mijit Om. Lepasin tangannya, saya kan jadi susah mijitnya. Saya maafin. Mungkin kamu baru ya. Nanti juga lama-lama terbiasa. Tolong lepas tangannya Om. Tugas saya di sini cuma suruh mijit aja Om. Nggak lebih. Pijitan kamu memang enak. Ini buat saya Om. Ya, nanti saya kasih lebih dari itu. Asal kamu bisa memberi lebih kepada saya. Maaf Om, sudah selesai. Servis lebih. Apa maksudnya? Maaf Om, tugas saya cuma suruh mijit Om. Sudah selesai. Gimana Om? Puas? Puas, very good benar. Terima kasih ya. Nanti datang lagi ke sini. Selamat jalan Om. Makasih ya. Dadah. Apa sih Mbak yang dimaksud dengan lebih tuh Mbak? Masa sih kamu nggak tahu? Saya ini nggak tahu Mbak, makanya saya tanya sama Mbak, memberi lebih itu apa? Apa ada pijitan baru tuh yang belum saya ketahui? Aduh Dina, nanti juga kamu akan tahu sendiri apa yang dimaui pelanggan. Semakin kamu kasih lebih, semakin besar tips yang akan kamu terima. Sekarang dia kasih tip berapa? 100.000 Mbak. Tuh kan 100.000, apalagi kalau... Apalagi kalau apa Mbak? Belum waktunya, nanti juga... Kalau udah waktunya akan saya kasih tahu. Tapi sekarang kita bagi hasil dulu ya. Pelanggan kamu 5 orang dikali 15.000 jadi 75.000. Besar kan penghasilan kamu? Belum lagi tip kamu yang 100.000 itu. Jadi 175. Nah, surga kan buat kamu ini? Surga Mbak. Ini surga dunia. Kamu nggak perlu lagi kerja pontang-panting dari pagi sampai sore hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Nah, kamu duduk di sini hanya duduk manis, nungguin pelanggan datang dengan memberi uang. Dalam beberapa tahun kamu akan mendapatkan banyak rumah, mobil. Ya ampun, apa ini bukan surga dunia namanya? Rasanya saya nggak sabar ngasih tahu uang ini sama suami saya Mbak. Saya pamit dulu. Ibu lo jadi tukang pijat ya? Emangnya kenapa? Aneh banget sih. Kok kerja di panti pijat? Emangnya nggak ada kerjaan lain? Kamu jangan menghina Ibu Rara dong. Kan itu dosa. Emangnya kenapa kok nyokapnya Ninis jadi tukang pijit? Kan banyak yang ibu-ibu lain yang jadi tukang pijit. Iya bener tuh. Ada Po Ani, Po Ati, Nya Aton. Emang apa bedanya? Kan yang penting kerjaannya halal. Kata ibu gua, ibunya Ninis itu bukan tukang pijat biasa. Itu tuh yang suka mijitin bapak-bapak dan om-om. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Jangan berani sama cewek dong, pengecut lu dasar. Banci lu berani sama cewek. Ayo. Rara! Bangun, Rara. Rara! Jangan tinggalin kakak, Rara. Tolong! Tolongin, ada yang berdarah nih. Bangun, Rara. Pade, Bude, tolongin. Rara berdarah. Loh, kenapa? Astagfirullah. Pade, Bude, tolongin Rara. Nis, kamu tenang. Adik kamu pasti selamat. Kita harus segera bawa dia ke rumah sakit. Iya, Pak. Ijal,
kamu bilang sama Yoyo, ya, dan juga sama ibunya Rara, ya. Kasih tahu mereka, ya. Ayo cepet. Mau tahu nggak berapa yang saya dapat uang hari ini, Pak? 175.000 rupiah, Pak. Bayangkan kalau sebulan saya dapat berapa, Pak? Coba hitung. Ayo. Simpen aja buat kamu. Dan tolong, mulai hari ini kamu nggak usah kasih tahu berapa hasil yang kamu dapat. Ingat Medina, tugas saya ini cuma antar jemput kamu ke tempat kerja. Iya, saya tahu. Tapi kenapa sih rese banget jadi orang? Karena uang yang kamu cari itu cuma mengingatkan saya sebagai suami saya ini nggak berdaya. Dan itu sangat menyakitkan. Heh, kamu tuh ngomong aja kerjanya. Bisa cari duit. Enggak, tapi reseh aja ya. Heh, kalau udah nggak mampu tuh, jangan banyak omong, ya. Saya tuh malu, tau nggak? Saya juga nggak mau kamu kelihatan orang, tau nggak? Kerjanya cuma nganter jemput istri. Nggak terbalik tuh. Saya malu, tau Pak? Saya malu. Ya Allah, apa yang sudah saya lakukan? Sebagai suami saya tidak berdaya melarang istri saya bekerja di panti pijat. Istri saya memang benar. Ini memang memalukan. Benar-benar memalukan. Suster, tolong. Nana, jangan tinggalin Nana, Nana. Nana. Sabar sayang. Ya Allah. Ayo Bu. Ayo. Pak, Bu, gimana keadaannya? Lagi ditangani sama dokter. Bude, Pak De, apa yang terjadi dengan Rara? Ceritanya panjang. Lebih baik sekarang kita berdoa. Mudah-mudahan tim dokter bisa menolong Lara. Tidak, Bude. Tidak. Saya tidak sanggup kalau sampai dia tidak tertolong, Bude. Saya tidak sanggup kalau dia sampai mati. Saya belum pernah menyenangkan hati mereka. Saya tidak sanggup. Saya tidak bisa kehilangan anak-anak saya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu harus bertanggung jawab kalau sampai Rara mati. Kok kamu ngomong gitu? Kendalikan emosi. Tenang. Tenang bagaimana? Ini semua gara-gara kamu. Saya harus kerja dari pagi sampai malam putang-panting cari duit. Sampai anak-anak saya tidak diperhatikan. Ini semua gara-gara kamu. Saya benci sama kamu. Saya benci. Kamu harus membayar semua ini. Saya tidak pernah memaafkan kamu. Saya tidak pernah memaafkan kamu. Ibu yang tenang. Serahkan diri. Yang sabar. Banyak istighfar dan banyak berdoa. Ya. Tenangkan hati kamu, Medina. Insya Allah Rara akan sembuh. Apa benar Rara berkelahi dengan temannya karena mau membela saya? Mereka bilang anak bandel itu menghina saya, ibunya. Apa benar, Bude? Maaf, Medina. Sebetulnya ini kurang tepat waktunya bagi kami untuk bertanya. Tapi gosip di luar sana sudah sangat santer. Untuk meredam gosip itu, tolong katakan yang sebenarnya. Apa betul kamu bekerja di panti pijat? Saya rasa saya tidak perlu menjawab pertanyaan Pak De. Saya tidak pernah minta makan sama mereka kok. Jadi tolong kasih tahu sama orang usil itu. Jangan pernah mencampuri urusan saya lagi. Atau saya akan membalas semua penghinaan mereka. Sudah, jangan dendam. Lebih baik kita pikirkan Rara. Mari silakan duduk.
bagaimana keadaan Rara anak kami, Dok? Benturan keras telah menimbulkan luka yang cukup serius di bagian tengkorak belakang anak Bapak. Dan kami harus segera menanganinya. Silakan menandatangani surat ini. Anak saya geger otak. Iya, anak ibu harus segera dioperasi. Apa? Dioperasi? Berapa biayanya, dokter? Ya, lebih kurang sekitar 20 juta rupiah, Bu. 20 juta? Iya. Astagfirullahaladzim. Mahal bener. Dari mana kami dapat uang sebanyak itu? Apa nggak ada cara lain untuk menyelamatkan anak kami? Uang 20 juta itu mustahil bagi kami, Dok. Begini, Pak. Tindakan operasi itu harus segera kami lakukan. Karena kalau tidak, kedua kaki anak Bapak dan Ibu bisa mengalami kelumpuhan. Apa, dokter? Rara akan mengalami kelumpuhan? Iya. Tidak, tidak. Rara harus diselamatkan. Dan saya akan menanggung semua biayanya. Tapi dari mana, Bu, uang 20 juta itu? Ini semua tugas kamu. Tapi kamu tidak mampu sebagai suami. Makanya saya ambil alih tugas kamu. Saya yang akan cari duit. Dan kamu tidak perlu tahu dari mana uang itu. Permisi, dokter. Sebentar, Bu. Pak, silakan tanda tangani dulu surat perjanjian tindakan operasinya. Mbak Sri, gimana? Ada uang yang 20 juta? Begitu kamu telepon saya tadi, saya sudah siapkan uang 20 juta ini. Terima kasih, Mbak Sri. Terima kasih. Tapi ada syaratnya. Iya, Mbak. Kamu harus melayani setiap tamu-tamu yang datang dengan pijit plus. Gimana? Soal syarat urusan nanti, Mbak. Yang penting anak saya selamat. Ini uangnya. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih. Sekarang saya temenin kamu ke rumah sakit. Iya, Mbak. Ingat ya, Dina, uang 20 juta untuk biaya operasi anak kamu. Dan dibayarnya dengan 20 kali pijat plus. Jadi tarif kamu dalam sekali pemijitan plus 1 juta. Apa itu nggak besar? Oke? Udah, sekarang urusin anak kamu. Gimana? Ini biaya administrasi anak saya, Pak. Ini kwitansinya. Tolong ditandatangani. Terima kasih ya, Pak. Ibu Medina, operasi anak ibu bisa segera dilaksanakan. Ya, terima kasih. Bu, dari mana? Kamu nggak usah tahu urusan. Dari mana uang? Kamu nggak usah tahu urusan. Udah beres pokoknya. Seandainya ada yang tahu dari mana aku mendapatkan uang 20 juta itu, pasti mereka akan mentertawakan aku. Nyawa anakku tadi tukar dengan harga diri ibunya. Apa yang tadi Mbak maksud 1 juta? Loh, kenapa kamu kaget? Itu kan penghasilan yang sangat banyak buat pemula seperti kamu. Tapi kapan hutang saya bisa lunas, Mbak? Alah, paling dalam waktu 1 bulan. Tapi kalau kamu pintar, harusnya kamu melakukan pijit plus. Coba kamu bayangkan, dalam waktu 1 bulan, kamu bisa mendapatkan uang 20 juta. Berapa besar dalam setahun kamu bisa mendapatkan uang? Sampai mati, mimpi kamu bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Kamu harus ingat apa yang selalu saya bilang.
Ini adalah pekerjaan surga. Surga dunia. Surga dunia? Iya, surga dunia. Kamu tinggal pijit kanan, pijit kiri, goyang kanan, goyang kiri. Dengan sekali main, pekerjaannya udah beres. Dan uang akan selalu mengalir ke kantong kamu. Apa ini bukan surga dunia namanya? Bu Dina, anak ibu sudah di ruang operasi. Silakan ibu tunggu di ruang sana. Terima kasih, Suster. Sama-sama. Mbak, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi. Kita kemari disuruh Pak RW. Soalnya kita disuruh ngumpulin uang buat perayaan 17-an ya. Buat beli hadiahnya ya, Bang? Nah, lu pinter. Tumben, ya? Pakainya pada begini sih. Gila. Dasar kagak punya rasa nasionalisme lo ya. Gini-gini pakaian warisan dari engkong gue. Engkong gue dulu pejuang. Nih, lo lihat nih. Bambu runcing. Ini senjatanya. Terus engkongnya sudah bunuh berapa banyak? Bunuh berapa orang ya? Nah lo. Lo mau tahu? Udah bunuh berapa orang? Lo tanya sendiri nih sama bambu runcingnya. Soalnya gue mangkong juga kagak pernah ketemu. Nih. Udah, banyak nanya lo. Mau nyumbang kagak sih? Ye, nyumbang, bentar. Nih, 50 berdua. Berdua catat tuh. Cogap berdua, buset diketeng. Kalau rezeki emang kagak kemana? Catat. Namanya apa? Siti sama Ani. Hati yang mana? Udah. Ngomongnya susah lu, bikin malu gue. Pergi. Merdeka. Selamat malam ibu-ibu. Permisi. Tadi dari jauh Tince Marincing lihat Bang Baron tak kerang-kerang kesini. Mau ngapain sih ibu-ibu? Mau minta sumbangan 17-an sih katanya. Kok Bang Baron sih yang ngurus? Kata Bang Baron siapa yang nyuruh? Katanya disuruh sama Pak RW. Oh, Pak RW. Terus ibu-ibu ngasih? Yang ngasih dong. Berapa? Gocap berdua. Gak mungkin. Pasti ulah Bang Baron. Ya udah ibu-ibu kalau gitu, makasih ya ibu ya. Yaudah Bu ya. Kita juga merdeka. Merdeka. Gue kemari disuruh Pak RW suruh minta sumbangan buat acara 17-an. Sumbangan buat apaan, Bang? Bodoh nih orang. 17-an hari kemerdekaan. Wah, nggak pernah sekolah nih. Enak aja yang dibilang bodoh. Abang kali tuh yang bodoh. Emang sumbangannya berapa, Bang? Satu orang 50.000. Bang Baron kurang ajar. Ngelakuin perbuatan ini di mana-mana. Udah gitu sekarang mau nipu di warung juga. Lo mau nyerahin apa kagak? Kalau kagak, nih, gua tusuk lo ntar, sama bambu runcing. Lo pilih yang mana? Yang runcing apa yang tumpul? Runcing, tumpul. Nih. Gua bilangin Pak RW lo, biar dipersulit perpanjang KTP. Udah. Catat. Cabut. Merdeka. Eka. Kita laporin aja sama Pak Priyono. Yuk. Udah serang duluan. Tince geram sama Bang Baron. Tahan dulu, tangguh. Baron itu harus kasih pelajaran, Pak De. Emang gitu ya Pak De kerjaannya. Nipuin uang warga, pakai alasan segala. Mau buat apa tuh? Sumbangan hadiah. Gak habis-habisnya dia bikin pusing warga. Ini dia ngorok. Merdeka! Hei! Mana uang warga yang sudah kamu kumpulin? Mana? Ayo, lapor sama Pak RW. Aduh, Pak De, jangan marah-marah dong. Saya sebagai pemuda kampung, inisiatif ngumpulin dari warga. Gitu aja marah-marah. Nggak saya ambil.
Cuman 10% buat beli minuman. Duitnya masih ada kok. Kamu harus bertanggung jawab. Ayo cepat. Lu ambil deh. Mana duitnya? Mana uangnya? Ayo cepat. Sana aja lu. Mana duitnya? Lu ambil deh. Kurang ajar. Gimana nih Pak RW? Baron, kamu ini nggak benar. Kamu telah menyalahgunakan nama baik saya. Tadi ada duitnya di mari. Siapa yang ngambil deh? Udah sekarang kita bawa saja dia ke kantor RW. Ayo Pak RW. Aduh, ayo. Ade. Bodoh aja, Bra. Kamu bawa dia. Ayo ikut. Iya, Pak RW. Mau ngapain lu? Mau ngapain lu? Mau dibawa kemana gue? Oke. Tolong. Tolong. Mami, tolong. Gimana, Om? Medina memang perempuan hebat. Layanan plus-plusnya luar biasa. Siapa dulu gurunya? Minggu depan datang lagi kan ke sini, biar saya bookingin. Oke. Ini uangnya. Makasih ya, Om ya. Oke. Dah. Sekarang Medina, tinggal keputusan kamu. Mau lanjut atau tidak? Kalau lanjut hidup kamu makmur, tapi kalau tidak, hidup kamu miskin lagi. Padahal sayang loh kalau kamu berhenti. Kan udah banyak yang ngantri. Masalah rumah, mobil, dan deposito. Cuma tunggu waktu aja. Gimana? Mungkin suami kamu udah nunggu tuh di luar. Yuk. Pak Ustadz, ternyata benar dugaan saya. Pak Diding ada di sini. Warga sangat keberatan, Pak Ustadz. Saya khawatir warga tuh marah melihat Pak Diding sering antar jemput di panti pijat. Coba Pak Ustadz bicara. Mungkin dengan Pak Ustadz bicara, Pak Diding tidak akan tersinggung. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, yuk. Ada apa ya? Perasaan baru kemarin kita bicara panjang lebar. Justru itu, sebagai sesama warga, kita wajib saling mengingatkan. Pak Diding, sadarlah. Ini bukanlah suatu tempat yang baik untuk sebuah pekerjaan. Kasihan istrimu, nanti bisa terjerumus. Yang Pak Ustadz bilang betul. Istri Pak Diding kan juga manusia biasa, yang juga bisa goyah. Jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari, Pak. Sudah sering kali saya mengingatkan dia, yo. Tapi dia selalu merasa benar dan saya ini di pihak yang kalah. Hampir tiap hari kami ini bertengkar. Rasanya kami sudah kehilangan kehormatan keluarga. Dan saya ini nyaris putus asa, yo. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai putus asa. Pak Diding harus yakin, harus terus berusaha. Insya Allah akan selalu ada jalan. Terima kasih, yo. Sudah menguatkan hati saya. Kami mohon diri. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan sekali kamu, Din. Wanita cantik, pinter cari duit kayak kamu, suaminya pengangguran. Ya ampun, Din, mestinya kamu tuh udah naik mobil mewah, tinggal di rumah mewah. Bukan naik Vespa butut kayak begitu. Apa kamu nggak malu? Baik, Mbak. Saya akan kerja keras dalam seminggu, siang dan malam. Yang penting saya cepat kaya. Kalau gitu kita bikin kotak baru, oke? Oke, Mbak. Kan belum selesai, Om. Yang penting plusnya. Ini buat kamu. Loh, kok Mas mijit saya sih? Saya kan juga pengen mijitin kamu. Loh, kalau begitu tukang pijit dipijit dong.
Itali. Ini baju. Orang-orang kampung itu pasti akan iri melihat aku. Lihat. Uang. Karena uang, aku dihormati. Aku dicintai. Aku bahagia dengan uang. Aku bahagia. Uang. Halo? Halo Mbak Sri? Iya. Pasti dong saya akan datang. Bos kakap ya. Saya berikan servis yang sangat memuaskan. Biasa. Iya, pasti datang. Servis memuaskan? Apa sih maksudnya? Saya ada keperluan mendadak. Teman saya nggak masuk hari ini. Kayaknya sih nanti saya pulang larut malam, mungkin bisa sampai pagi. Tolong jaga anak-anak ya. Tunggu dulu. Mulai malam ini kamu nggak boleh kerja di panti pijat lagi. Lihat. Bapak dapat proyek besar. Surat penunjukan pembebasan jalan tol dari Bogor sampai Tegal, Bu. Lihat, Bu. Kita bisa dapat duit banyak, Bu. Jadi Ibu nggak usah kerja lagi di sana. Apa? Kamu nyuruh saya berhenti kerja? Lihat ini. Kita bisa dapat duit banyak, Bu. Kamu ngomong apa? Uang apa? Calo amatiran kayak kamu aja belagu. Paling-paling penghasilan kamu 1 juta, 2 juta. Itu pun cukup buat 6 bulan aja. Selebihnya makan angin. Kamu jangan mimpi ya. Kalau kamu kere, ya kere aja. Sekarang saya mau pergi. Titik. Cukup, Bu. Tunggu dulu, Bu. Selama ini kamu selalu menghina saya. Kasih kesempatan saya untuk membuktikan dari proyek ini kita bisa membiayai hidup kita. Membiayai keluarga kita. Lihat ini, Bu, lihat. Kamu kalau sudah dapat uang ini, gak perlu kerja lagi. Kamu bisa di rumah untuk mengurus anak-anak. Baru surat penunjukan tanah aja udah bangga. Asal kamu tahu aja ya. Yang saya butuhkan bukan kertas kayak begini, tetapi duit. Sekarang saya mau pergi. Nanti pulang bawa duit, bukan bawa kertas. Cukup. Saya harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Saya harus menyelamatkan istri saya. Basri, jangan lari. Sebaiknya menyerah. Di mana istri saya? Di mana istri saya? Di situ. Astagfirullah. Pak Diding, ada apa? Kenapa Bapak ketakutan seperti ini? Medina, Bude. Medina di dalam sama laki-laki, Bude. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yuk, lebih baik kita masuk saja, yuk. Kebiadaban ini harus kita hentikan. Daripada kampung kita ketiban sial karena dosa perzinahan. Jangan, Pak De. Biar saya sendiri aja. Medina! Ngapain kamu kemari? Pakai bawa-bawa orang kampung segala. Saya yang harus nanya kamu. Ngapain kamu di sini? Kamu sudah melanggar kepercayaan saya.
Kamu hianati perkawinan kita. Ini semua salah kamu. Kalau tahu begini saya minta cerai dari dulu. Dasar laki-laki loyo, tidak berguna. Saya benci sama kamu. Sekarang usir mereka. Baru kita selesai masalah kita. Usir! Terlambat, Medina. Polisi sudah datang dan mengepung tempat ini. Tidak. Tidak. Saya tidak mau ditangkap. Tidak. Saya tidak mau dipermalukan. Saya tidak mau. Tidak. Saya nggak mau dipermalukan. Medina! Medina! Jangan lompat! Astagfirullahaladzim! Medina! Medina! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Betapa tipisnya jarak antara hidup dan kematian. Dan ketika takdir sudah berkehendak, tak ada yang bisa dilakukan manusia. Medina menjemput ajalnya dengan cara yang hina. Meninggal dalam keadaan nista, jatuh di tempat maksiat tanpa sempat bertobat. Masya Allah, Medina telah diperdaya oleh bujuk rayu setan. Dia menyerah dan kalah menghadapi ujian hidup. Dendam kemiskinan membuatnya menjadi kufur. Padahal Allah mencintai orang-orang yang sabar. Tapi Medina lebih tunduk pada permainan nasib yang telah membawanya dalam jurang kehancuran. Dia terjebak oleh tuntutan duniawi, mendewakan uang dan materi. Padahal tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang mampu menjaminkan kebahagiaannya pada uang. Uang telah membuat Medina lupa akan kodratnya sebagai istri, membuatnya jadi lebih berkuasa dan merasa paling berhak atas semua yang dimilikinya, termasuk harkat dan martabat suaminya sendiri. Astagfirullahaladzim. Bukankah sudah menjadi kodrat seorang istri untuk berbakti dan mengabdi pada suami? Tapi Medina memilih untuk memenangkan egonya, menjadi perempuan superior. Padahal ketika diri merasa paling hebat, disitulah kehancuran berawal. Dan kini Medina telah pergi bersama dosa-dosa yang dibawanya. Dosa yang harus dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin siksa api neraka telah menantinya di alam barzakh, alam sesudah kematian. Sungguh sebuah ironi. Ya Allah, ya Rabbi, semoga Engkau menjadikan kami istri-istri yang soleha di matamu, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Maha suci Engkau ya Allah dengan segala firman-Nya.